Yuhu. Oke, teman-teman, kali ini gue mau kasih lihat kegiatan gue selama di kampung. Ya, mungkin ini video ini random ya. Jadi durasinya juga agak lama, mungkin sekitar 20 menit. Nah, ini gue lagi di Pantai Batu Karas ini, teman-teman. Jadi setelah gue hari kedua ini apa hari ketiga gue lupa, gue untuk memutuskan untuk jalan ke Batu Karas, lihat kondisi seperti apa Batu Karas sekarang. Karena ini kalau nggak salah hari Jumat, jadi mungkin belum terlalu banyak orang yang datang berkunjung untuk berwisata ke Pantai Pangandaran, makanya sepi. Nah, ini cuma gua doang nih. Tuh kan. Gak jelas gitu. Ini lanjut next. Ini masih di daerah Batu Karas. Ini di Legok Pari nama tempatnya kalau nggak salah ya. Ya ini dulu sih jalannya jelek banget, sekarang udah bagus. Jadi udah enak gitu kalau untuk motoran ataupun naik sepeda. Nah ini gue juga lupa ini daerahnya daerah apa, cuma masih di Batu Karas. Ini ceritanya gue tuh mau ke jembatan baru penghubung antara Cijulang sama Batu Karas. Gue pun penasaran, gue langsung ke situ aja gitu untuk melihat kondisinya seperti apa. Seperti kalian lihat ini jalannya agak sedikit gerinjul. Nah ini udah mau nyampe nih, tuh luas banget kan, kanan kirinya sawah, terus jalannya juga lumayan lebar. Dan ini untuk pertama kalinya gue kesini teman-teman, karena penasaran aja. Dan ini gue langsung rekam aja nih. Jadi gue nyetir motor, apa tuh, pegang handphone cuma pakai tangan kiri, sebenarnya nggak boleh, nggak baik teman-teman, nggak boleh ditiru ya. Gue aja yang sedikit nakal, harusnya udah ada alatnya yang gue simpan di dada, cuma gue lupa nggak bawa gitu. Nah ini karena nanjak, ini posisinya udah di atas tuh, seperti kalian lihat di kiri dan kanan tuh, indah kan. Oke, gue lanjut lagi jalan. Ini pelan-pelan sekali, gue sangat hati-hati sekali teman-teman. Dan di situ kebetulan habis turun hujan jadi agak sedikit licin. Sebenarnya deg-degan juga, tapi demi konten, demi video, ya udah gue bela-belain gitu. Nah ini bahan jembatannya terbuat dari baja teman-teman sebenarnya kayaknya ya. Iya baja, bahan baja gitu. Terus juga ini nggak tahu mobil udah bisa masuk atau belum. Gua nggak tahu, kayaknya sih udah. Nah ini udah sampai di ujungnya, mungkin ada sekitar 100 meter apa 200 meter gitu jembatannya. Tetap selfie dulu. Oke, lanjut. Ini lanjut, gue mau ke daerah apa ya? Ini sebenarnya jalur Batu Karas juga. Cuma ini lewat jembatan gantung. Nanti gue liatin jembatan gantungnya ya. Ini jalannya rusak. Kalau kemarin-kemarin sih bagus, ini udah di ini cuma nggak tahu udah beberapa tahun banget, udah lama banget gitu, maksudnya gue nggak kesini. Atau ini udah mau deket jembatannya nih teman-teman nih. Nama jembatannya Jembatan Gantung di Desa Cijulang. Mungkin gue terakhir kesini tuh ya udah lama banget gue nggak kesini deh. Tapi nggak ada yang berubah, tetap suasananya tetap ini mengingatkan gue masa-masa kecil gue nih. Kalau mau ke Batu Karas selalu lewat sini. Jadi kalau mau lewat tuh gantian teman-teman, nggak boleh papasan di tengah, nanti bahaya gitu. Gue coba untuk ini, tapi gue setelah pikir-pikir takut jadi nggak jadi gue rekam. Nah ini ya tuh posisinya seperti itu. Nah, kan itu keren nggak? Keren dong. Ini siapa nih? Oh iya, loncat ke next harinya, ke hari berikutnya. Makanya gue lagi main ke Karap ya, ke tempat temen gue, ke kafe temen gue. Dan kebetulan dikasih hidangan, makan ikan bakar. Ini masih fresh banget ikan bakarnya teman-teman. Nama tempatnya Nuya Cafe, jangan lupa mampir ya. Ini namanya Pantai Karapiak teman-teman.
Pantai Karapiak ini destinasi yang wajib kalian kunjungi kalau misalkan ke daerah Pangandaran. Jadi tempatnya masih bersih banget, masih alami lah gitu. Gua suka di sini. Tuh. Keren kan pantainya. Kebetulan ini airnya lagi surut, teman-teman. Jadi ya surut apa sih namanya ya gitulah. Nah, malamnya gua mampir ke tempat temen gua yang lagi main di kafe. Gue lupa nama kafenya apa, cuma ini masih di daerah Pangandaran. Jadi teman gue tuh namanya yang pakai baju itu si kakak, ini si Abil, ini Eris namanya, pakai gitar. Mereka tuh reguleran suka di sini tiap malam. Ini gue kalau nggak salah malam minggu deh. Nah ini hari berikutnya lagi. Ini gue makan makanan kesukaan gue nih. Alodeh terong sama gorengan gitu. Ini ajib banget sih masakan nyokap gue tuh sampai lahap gitu kan makannya. Nah ini nyokap, ini Mama Enung ke nyokap gue, ini sama ponakan gue namanya Galang Arkana Prakasa. Enak. Ponakan gue usianya udah mau jalan 3 tahun teman-teman. Oke, nah ini ponakan gua yang kedua, adiknya si Galang, namanya Genta Arkantara ya, Prakasa ya, kalau nggak salah itu namanya. Ini dia baru 3 bulan, cuma badannya udah gede banget, udah mau bayi, mau 1 tahun kali ya, gede pokoknya. Gua juga berat, padahal usianya baru 3 bulan ini sama uak gua. Nah ini malamnya gue mampir lagi ke kafe, cuma ini di daerah Parigi. Nah ini yang nyanyi ini temen gue namanya Resti, dia salah satu penyanyi di daerah gitu deh. Soulmate-nya Cakrakan, mungkin kalau kalian pernah dengar Cakrakan. Nah ini temen dekatnya dulu gitu. Dan suasana juga lumayan asik, cuma gue lupa nggak nge-shoot keadaan kafenya seperti apa. Ini next lanjut. Ini adalah masjid masa kecil gue di sini belajar mengaji. Ini gue setelah 20 tahun mungkin nggak kesini, baru kesini lagi. Nah ini jalannya seperti ini. Di jalan menuju masjid tadi. Tuh jalannya seperti ini. Ini di daerah Cimerak teman-teman. Kebetulan gue tinggal di daerah ini sekarang. Tuh keluarga gue tinggal di daerah sini di Cimerak. Suasana banyak pohon-pohon gitu. Ini gue jalan pagi deh. Jalan pagi. Tuh, masih seger banget. Nah ini ceritanya gue jalan nih. Nyeker. Cari grounding gitu kan. Biar menyatu dengan alam. Suasananya kayak gini. Seger banget deh teman-teman. Misalkan cukup membantu untuk menyegarkan pikiran gitu. Ini coba lagi. Ini peres. Apa sih nama bahasanya? Ya pokoknya sakit banget gitu kaki gue. Tuh kelihatan kan muka gue ekspresinya seperti apa, itu sakit banget. Cuma setelah itu enak gitu. Ini lapangan desa Cimerak. Jauh perubahannya, dulu sih belum gini ya. Dulu ini banget deh, berantakan. Sekarang udah bagus. Dan ini gue mungkin sekitar 5 tahun gue baru kesini lagi. Nah siangnya gue nyempetin mampir ke Pantai Madasari di daerah Legok Jawa. Mungkin dari rumah gue sekitar 10 kilo lah ke sini. Pantainya masih bersih, terus juga masih belum terlalu banyak terjamah gitu sama orang-orang. Tapi udah mulai terkenal sih. Ini gue di bagian spot yang lainnya. Sebenarnya banyak spot lainnya tapi nggak sempat gue shoot. Nah ini ceritanya gue lagi makan nih, lagi botram sama keluarga gue. Nah ini si ponakan gue yang kecil juga ikut. Ini ya, saudara-saudara gue semua sama nyokap. Nah ini tante gue Teteh itu anaknya, ini juga Teteh. Ini makanan lumayan enak banget ya pokoknya. Tuh kelihatan kan sampai dilahap sampai cucuknya. Apa sih cucuk? Duri.
Dikenyot terus. Ini kepala ikan paling gue suka nih. Enak. Enak banget ini teman-teman. Serius, gue suka banget makanan ini tuh. Next ke hari berikutnya. Nah, ini saatnya gue Saatnya gue pulang ke Jakarta. Ini perjalanan gue dari rumah tuh biasa jam 6 pagi. Sama seperti gue berangkat dari Jakarta ke Pangandaran, ini gue juga berangkatnya sama jamnya setelah sholat subuh. Nah ini tuh di daerah Sindang Sari teman-teman. Jadi gue memutuskan pulangnya untuk lewat jalur selatan. Jadi motong kompas gitu. Jadi gue gak muter ke daerah Pangandaran, Banjar, Ciamis. Gue gak pakai jalur itu. Gue pakai jalur desa Sindang Sari, Jalan Raya Sindang Sari. Ini tembusannya ke Tasikmalaya. Ini keren banget treknya. Makanya gue abadikan, walaupun tetap pakai tangan kiri. Nggak baik dan nggak boleh dicontoh ya teman-teman. Gue pun ngambilnya sangat hati-hati. Oke. Nah ini jalan cukup berkelok-kelok dan sepi gitu. Jadi kalau malam gue juga nggak berani kesini kayaknya kalau sendiri. Karena ini masih pagi, gue berani dong. Gitu. Jalannya sekarang udah bagus. Kalau dulu sih jelek. Sekarang udah bagus, makanya keren banget tuh. Di sini seger banget udaranya. Tuh kan berkelok-kelok seperti itu. Cuma jalannya nggak terlalu lebar teman-teman. Jadi kalau misalkan bawa mobil harus hati-hati. Karena ini nggak one way ya. Jadi yang nyetirnya harus udah terlatih lah. Gitu. Di sini jalur yang banyak orang kalau misalkan dari Bandung mau ke Batu Karas ataupun ke Madasari selalu lewat jalur ini. Apalagi kalau lagi weekend, ramai banget teman-teman. Ntar gue capek ngomong mulu. Istirahat dulu ya, lihatin aja dulu gambarnya. Tuh. Oke, next. Ini di pertigaan. Ini ceritanya gue lagi kirimin video ke teman gue, ke si Imam Cimon. Nah, karena dia orang Cipatuja, makanya gue liatin nih tanah ini. Gue udah nyampe sini. Tuh, kalau ke kanan ke Tasik, ke kiri ke Cipatuja. Ini di daerah Tasik teman-teman. Di kotanya. Nah, ini gue pun ngirim video ini ke orang Tasik, ke teman gue namanya Cinta Dewi. Gue ngasih tahu gue ada di Tasik nih gitu. Videonya gue ambil dan gue taruh di sini. Lanjut. Ini gue udah nyampe Bandung teman-teman. Ini ketemu sama sobat gue Benny M Silaban. Orang Batak, tinggal di Sunda, logat Manado. Ini cuma dia yang punya. Ini tempat kerja dia di salah satu kantor pengacara di Bandung. Ya, dan ini pun diambil dari gue bikin video dikirimin ke si Rama. Nih, jadi gue bikin video gue kirimin ke si Rama. Kebetulan sobat dia juga ini pernah tinggal satu kos. Gue nyempetin untuk biasa, untuk gunjreng, untuk ngejam sama teman-teman gue. Nah ini namanya Agi Yasa teman-teman, yang barusan salah satu orang yang berjasa juga di lagu Belum Siap Kehilangan karena dia yang bikin guide pertama lagu tersebut. Nah ini namanya Dennis, ini gitarisnya The Brother, salah satu kru dari ST12 juga gitu. Teknisinya Kang Pepeng ya gitu. Ini yang gua bawain lagu tuh judulnya Meskipun. Ini lagu lama gua, makanya gua bawain lagi nih, dengerin ya. Tetap berasa konser cuy. Lanjut next. Ini udah gua menuju pulang ke Jakarta. Sebenarnya gua nginep di Bandung, cuma nggak gua abadikan gitu karena udah capek gitu. Udah pikiran udah bener pengen pulang aja gitu ke Jakarta. Nah ini udah di daerah Puncak. Kebetulan dari daerah Cianjur tuh hujan, tapi hujannya nggak terlalu deras. Nah ini di daerah Puncak udah berhenti, tinggal rintik-rintik doang. Nah kabutnya udah mulai muncul teman-teman tuh. Seperti kalian lihat,
kan. Suaranya itu loh. Dan ini di sini dingin banget teman-teman, dingin parah. Ini kalau malam pasti lebih gelap lagi, karena gue di sini tuh mungkin sekitar jam 1 siang ya, habis duhur. Kebayang kan suasananya seperti apa? Udaranya juga dingin banget. Tetap harus kelihatan. Dengan muka yang udah semrawut, udah lelah, ingin eksis tetap. Nah, gue sempetin mampir dulu di salah satu kedai kopi, warung kopi. Gue sekali istirahat, gue ngopi. Seruput, enak. Kopi panas, tapi udah berasa dingin. Cepat sekali dinginnya karena di suasana yang dingin. Nah, ini gue di belakang warung itu gue sempet videoin suasananya seperti apa. Dan ini dingin banget teman-teman. Terus anginnya kencang lagi tuh. Seru sih. Sedikit seram-seram tapi gimana gitu. Tuh, jalannya licin banget. Itu gue liatin ya. Gila, hancur banget muka gue ya. Tuh, licin banget teman-teman jalannya. Udah bisa ngaca aja. Makanya buat teman-teman yang jalan ke puncak terus lagi hujan kayak gini, hati-hati ya. Gitu. Harus konsentrasi. Nah, udah jalan terus ada spot bagus, gue melipir lagi, gue liatin lagi, gue ambil videonya. Tuh, tetap pingin masuk, pingin in frame. Hore, seperti itulah kira-kira yang ada di pikiran gue waktu itu. Lanjut, gue ini udah nyampe di Bogor teman-teman. Jadi gue mengabadikan, ngasih tahu bahwa gue udah di Bogor. Tapi ada kesalahan nih, harusnya gue nggak boleh gini, nggak boleh ngambil jalur ke kanan. Ini kalau ke kanan gue itu putar balik lagi ke kota. Makanya salah, gue akhirnya putar balik, tapi tetap direkam. Nah, ini gue ngambil arah Jalan Parung. Ya, biar lebih cepat. Di sini juga hujan gerimis sih teman-teman. Maksudnya cuacanya ya gitu deh. Akhirnya sampai. Ini selama perjalanan dari Jakarta ke Pangandaran terus gue putar-putar di kampung udah 1052 kilo. Tuh kan, ini penampakan si Kasman selama mungkin dari rumah sampai ini belum pernah dicuci. Nah, ini penampakannya kayak gini, udah kayak bagong. Oke, terima kasih yang udah nonton. Oh iya, gue mau ngucapin terima kasih buat Eiger nih. Sarung tangannya ya nggak di endorse sih, cuma gue terima kasih. Ini buat helmnya buat INK. Telah menemani perjalanan selama 1000 km lebih. Juga buat jaketnya, yang jaket baru ini gue sengaja beli. Terima kasih buat Air Jordan 1. Ini sepatu kesayangan gue sengaja pakai buat temenin perjalanan gue. Terima kasih yang udah nonton ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa menghibur segala cerita gue ya. Mohon maaf aja kalau misalkan penyampaiannya kurang oke. Karena ini seadanya. Gue pun ngerekamnya cuma pakai handphone. Nah, ini si Kasman dibersihin. Oke. Pamit ya teman-teman. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Like bagi yang suka dan dislike bagi yang tidak suka. Oke. Jaga kesehatan dan